Saya lanjutkan dari video sebelumnya. Jadi misalnya untuk yang sistem fase tunggal ini adalah multi channel dengan single phase system. Jadi kalian mengantri di satu tempat yang sama untuk semua orang, berlaku sama. Tapi misalnya kalian hanya butuh pergi ke service facility 1, tidak perlu kedua dan perlu ketiga. Jadi habis selesai yang facility 1 langsung pulang. Atau cuma butuh di kedua, nggak perlu satu dan ketiga, jadi langsung pulang. Atau cuma butuh ketiga, jadi nggak perlu satu dan dua, jadi langsung pulang. Misalnya seperti kalian pergi ke bank. Kalian pergi ke bank itu kan sebenarnya antriannya sama ya. Either kalian pekerjaannya mau misalnya kalian ke teller itu kan ada teller 1, 2, dan 3 gitu. Nah, ketika kalian pergi ke teller 1, udah selesai kan? Kalian nggak perlu pergi ke teller 2 dan teller 3. Seperti itu contohnya. Kemudian yang keempat adalah multi-phase system, di mana pelanggan harus melalui lebih dari satu server. Jadi ini mirip dengan yang single channel multi-phase system. Nah, untuk yang multi channelnya, ini sistemnya seperti ini. Kalian ngantri, either akan dibantu pengerjaannya oleh service facility 1 dan 2 yang ada di tipe 1, habis itu baru kalian pergi ke facility tipe kedua yang ada di 1 atau 2. Ya, baru habis itu pulang. Jadi ini misalnya seperti apa? Oh, saya pergi ke bank nih. Saya pergi ke bank hanya mau ke teller dulu misalnya ya. Oh, enggak, ketika kalian membuka rekening, kalian perginya kan ke CS ya, customer service. Nah, customer service itu kan ada dua jenis ya. Maksudnya misalnya ada dua customer service yang buka. Kalian pergi nih, either mau ke customer service yang pertama atau yang kedua, itu kan sebenarnya sama. Nah, terus setelah kalian dibantu untuk pembukaan rekening, itu kan biasa harus mentransfer sejumlah uang. Nah, biasa akan diarahkan ke teller. Nah, ini yang tipe 2 ini adalah teller. Jadi, nggak mesti dari CS1 harus ke teller 1. Bisa dari CS1 ke teller 2. Pokoknya ya teller yang available aja. Nanti setelah selesai, ya udah kalian pulang. Jadi, misalnya contohnya seperti itu. Nah, untuk distribusi waktu layanan sendiri, sistem atau sifat pola layanan itu adalah konstan atau acak. Jadi tergantung sebenarnya. Konstan itu ya pergi dari satu ya ke satu. Pergi apa istilahnya, atau selama semenit ya semenit. Bisa aja semenit, 3 menit, 7 menit seperti itu. Nah, waktu si service yang konstan seringkali dikendalikan oleh mesin. Jadi misalnya kalian pergi beli apa di vending machine gitu ya. Waktu kalian memproses pembelian sampai barang itu datang ya. Maksudnya kalian kan kasih uang, masukin uang, terus pencet-pencet mau barang yang mana di vending machine, terus nanti kan barang itu akan keluar. Nah, itu kan waktu untuk satu orang ke orang yang lain pasti akan cenderung konstan. Nah, seringkali waktu layanan yang didistribusikan secara acak itu akan mengikuti pola distribusi probabilitas eksponensial negatif. Ya, biasanya. Nah, jadi kita harus menganalisis terkait data-data yang dimiliki. Ya, kita amati, kita kumpulkan, kita plotting ya data waktu layanan untuk memastikan bahwa apakah memang kita sebaiknya menerapkan jenis distribusi apa terkait untuk si waktu layanan ini. Ya, baru kita bisa menerapkannya di model. Nah, untuk mengidentifikasi model, kita bisa menggunakan notasi Kendall namanya. Jadi ini dicetuskan oleh DJ Kendall yang mengembangkan notasi untuk model antrian. Nah, jadi di sini kita harus menentukan dulu pola kedatangannya, distribusi waktu layanan, dan jumlah saluran. Jadi notasinya akan berbentuk seperti ini. Ya, arrival distribution / service time distribution / number of service channel open. Nah, untuk kata-katanya yang akan digunakan itu ada yang secara spesifik itu adalah M, itu untuk distribusi poson. Oke. D untuk rate yang konstan. G itu untuk general distribution.
Ya, kita tahu rata-rata dan variansnya. Jadi misal, jika kita menggunakan model saluran tunggal dengan Poisson arrival dan waktu layanan eksponensial, ya, maka karena Poisson itu M, ya, arrival distribusinya M, maka M. Oke. Terus di sini kasih tahu bahwa layanan dia eksponensial. Oke, eksponensial. Eksponensialnya either dia pakainya Poisson atau karena dia kan eksponensial negatif ya. Jadi kita sebut sebagai M saja. Jadi dia M, ya. Jadi untuk service time distributionnya M. Lalu karena dia hanya ada satu saluran, maka dia channel opennya cuma satu, jadi MM1. Jika dia punya dua, maka kita sebut dia MM2. Oke. Nah, jika misalnya kita punya tiga saluran sistem, ya, dengan arrival-nya Poisson, waktu layanan konstan. Oke. Arrival distribution Poisson itu M, maka depannya M. Lalu waktu layanan konstan, berarti masuknya D. Ya, service time distribution-nya D. Kita punya tiga saluran, yaitu 3 di sini. Jadi M/D/3. Jika kita punya sistem saluran dengan Poisson arrival dan waktu layanan berdistribusi normal, oke, maka kita akan sebut dia sebagai arrival distribution-nya Poisson, yaitu M. Oke, M. Lalu untuk service time distribution, ya, karena dia ngomong distribusi normal. Distribusi normal itu adalah general distribution. Makanya kita sebut G, terus slash, karena ada 4 saluran, makanya 4, MG4. Jadi ini cara kita mengetahui jenis model yang terjadi apa. Nah, sebenarnya ada berbagai macam jenis, karena tadi kan ada MM1 lah, MM2, MDG lah, apalah ya. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai single channel model dengan Poisson arrival dan exponential service time. Jadi kita sebut ini MM1. Di sini diasumsikan bahwa kedatangan dilayani berdasarkan FIFO, ya, first in, first out. Siapa yang datang duluan, itu yang dilayani duluan. Tidak ada bulking atau reneging. Oke, coba dibaca lagi. Video pertama kita udah bahas tentang bulking dan reneging. Kedatangan bersifat independen, jadi nggak ada pengaruhnya dengan hal lain. Dan tingkat kedatangan konstan sepanjang waktu. Kedatangan mengikuti distribusi Poisson. Waktu layanan bervariasi dan independen, tetapi rata-ratanya diketahui. Kemudian waktu layanan mengikuti distribusi eksponensial negatif. Tingkat layanan rata-rata akan lebih besar dibanding tingkat kedatangan rata-rata. Ya, ini nominalnya. Nah, ketika asumsi semua ini dipenuhi, kita dapat mengembangkan serangkaian persamaan ya, untuk menentukan karakteristik dari antrian ini. Jadi kita akan menggunakan dua jenis lambang. Yang ini adalah lambda, jadi gambarnya seperti ini. Ini adalah rata-rata ya, arrival per time period. Nah, sedangkan yang ini kita sebut mu, itu adalah rata-rata customer atau unit yang dilayani per time period. Oke, jadi kalau yang lambda untuk waktu, number of arrival per time period, kalau yang mean itu adalah number of customer atau unit. Tingkat kedatangan dan tingkat layanan harus ditentukan untuk periode waktu yang sama. Jadi, kalau misalnya lambdanya 1 menit, ya meannya juga harus 1 menit, nggak boleh beda. Kalau misalnya beda, gimana diketahuinya? Ya kalian buat bagaimana bisa sama seperti itu. Jadi ini ada 7 rumus yang bisa kita gunakan untuk jenis MM1 ini. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Itu bisa kalian lihat, nanti ada video tersendiri khusus untuk perhitungan MM1. Ada sedikit tambahan informasi yang bisa kalian pelajari di sini. Yang pertama adalah ketika kita mau mengurangi waktu tunggu, satu-satunya cara, ya bukan satu-satunya cara dengan kita mengurangi biaya tunggu. Jadi masih ada cara lain untuk mengurangi waktu tunggu selain untuk mengurangi biaya tunggu, ya. Si biaya tunggu itu sebenarnya kan kita bisa kurangi, ya, per
per unitnya. Jadi biaya tunggu itu kan kayak kalian ada 10 orang di waiting line-nya, berarti kan waktu tunggunya dihitung total-total tuh untuk 10-10-nya. Nah, cara untuk mengurangi waktu tunggu adalah dengan cara membatasi per unit itu kita kasih batas berapa lama untuk dilayani. Ya, ini akan lebih mudah kita bisa mengurangi total biaya tunggu daripada kita mengurangi W atau WKI. Nah, W atau WKI itu kalian harusnya udah paham dari video perhitungan yang di sini. Ada artinya sendiri masing-masing. Jadi, tolong dipelajari. Ya. Jadi ini misalnya contohnya kayak gimana? Kayak kalian pergi ke bank, itu sebenarnya di bank itu sudah dikasih standar waktu bahwa pokoknya misalnya teller cuman boleh misalnya pekerjaan apa ya, misalnya untuk pemindah bukuan itu cuman boleh maksimal misalnya 1 menit untuk pengerjaan. Nah, itu maksudnya yang kita lakukan di sini, mengurangi biaya tunggu unitnya. Ya. Nah, ini akan berkorelasi dengan materi yang kalian pernah pelajari di manajemen operasi terkait tentang waktu. Ya, di bab 10, seperti itu. Jadi, sekian untuk materi hari ini. Terima kasih.